Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Alfian Bahri, seorang guru amatiran yang tidak henti-hentinya untuk terus belajar dan belajar. Namanya juga amatiran. Pada edisi kali ini saya ingin mencoba untuk ikut meramaikan suasana menjelang debat presiden 2024 yang temanya adalah pendidikan, kebudayaan, dan teknologi informasi. Berhubung saya memang mengikuti pendidikan, saya ingin mencoba untuk menyuarakan persoalan-persoalan guru yang klasik, terwariskan, dan gak selesai-selesai. Barangkali itu bisa coba didengar oleh paslon 1, 02, 03, atau paslon-paslon nanti yang periode-periode berikutnya, agar fokus pada persoalan guru yang benar-benar substansial. Persoalan apa itu? Simak baik-baik videonya. Persoalan yang sebenarnya klasik tapi yo nggak selesai-selesai kayak terwarisan gitu, kayak semacam apa itu, warisan yang diwariskan terus gitu, nggak selesai-selesai. Apa aja masalah itu dalam pendidikan? Yaitu pertama, kesejahteraan. Itu jelas. Yang kedua adalah akses. Yang ketiga adalah bagaimana guru itu mengajar yang berkaitan dengan fleksibilitas. Nah, saya ulangi lagi, fleksibilitas. Jadi 3 masalah itu yang sebenarnya nggak selesai-selesai dan bahkan cenderung semakin rumit dan cenderung berbelit dan nggak tahu caranya bagaimana, dan akhirnya ya nggak terurus juga gitu. Pakai cara-cara lama lagi yang terbukti memang gagal, tapi ya didaur ulang, dipakai lagi, didaur ulang, pakai cover baru, dipakai lagi gitu. Jadi ini yang menjadi problematik dalam melihat pendidikan Indonesia, khususnya keguruan. Dan saya ingin coba untuk menekankan ketiga hal ini agar paslon 1, 2, 3 benar-benar fokus dan mempunyai gagasan atau perspektif atau solusi yang radikal, berani, dan revolusioner. Hanya dengan itu teman-teman, kita itu akan benar-benar mendapat gelora baru, mendapat semangat baru dalam berkehidupan, berbangsa, dan bernegara, khususnya sektor pendidikan. Tapi kalau masih pakai cara yang sudah yang memang terbukti gagal, ya kita akan gini terus gitu. Kayak contohnya kesejahteraan guru ini harus valid sebenarnya, harus selesai sejak detik pertama. Guru itu mengajar, gak peduli dia di swasta, gak peduli dia di sekolah manapun, yang selama ada muridnya, selama ada anak bangsa, si guru bagaimanapun caranya harus digaji benar-benar layak. Bahkan harus benar-benar dimulai dari titik yang high quality itu, yang high, benar-benar high. Karena namanya saja guru teman-teman, kan dia ini guru gitu loh, yang ngajari gitu, yang membimbing, yang mendidik. Dia kayak menjadi semacam sorot yang tajam gitu dalam perkembangan masa depan bangsa gitu. Dia pemain utamanya di situ. Jadi kalau gajinya pemain utama aja di level yang ugal-ugalan, ya agak rumit gitu. Mungkin pemerintah bisa bilang, oh nanti kita akan perlebar P3K, kita akan perlebar kuota-kuota ASN. Omong kosong. Itu cara-cara yang terbukti gagal dan gak selesai masalah teman-teman. Karena apa? Karena pintu atau keran masuk untuk menjadi guru benar-benar masih lebar. Banyak guru yang memang memulai start karirnya itu dari gaji 300, 400, 500 ribu gitu. Kan itu sebenarnya nggak boleh gitu. Kalau memang masih bisa menyelesaikan masalah keguruan, terutama kesejahteraan dengan model-model pengangkatan, ya sama saja. Akan lahir guru-guru baru, akan lahir orang-orang yang tereksploitasi baru, buru-buru pendidikan baru. Karena tidak pernah berusaha menyasar pada substansialnya. Kerannya harus ditutup itu. Nggak boleh. Gimana caranya? Ya itu yang harus dipikirkan. Kalau ada orang yang bisa menyelesaikan masalah ini, ya saya rasa akan banyak guru yang all in lah, atau pasang habis-habisan untuk mendukung dia gitu. Dan itu yang diharapkan oleh guru yang pertama. Kesejahteraan guru benar-benar harus merata agar kita itu tidak ada diskriminasi, agar kita itu tidak kayak semacam berlomba-lomba yang hanya memiliki satu pintu keluar, ya ini jadi ASN. Kan itu buruk, akibatnya ya sama guru sikut-sikutan, karena pintu keluarnya satu, yaitu jadi ASN.
Dan itu akibat fatalnya banyak nanti sekolah-sekolah yang bakal dapat guru ya low quality, ya low price gitu. Karena tidak berusaha untuk diselesaikan yang begitu. Padahal di sana ada anak bangsa juga. Ada guru juga. Jadi keberagaman itu tidak pernah tumbuh. Tapi berusaha untuk didorong. Yang pada keluarnya satu pintu. Jadi gak heran kalau sekali lagi kalian sebagai guru ini merasa kayak sikut-sikutan sesama guru. Untuk apa? Ya untuk keluar ke pintu satu itu. ASN, P3K. Yang lainnya bodo amat. Ya memang itu wajar, memang itu yang jadi apa itu kelumrahan, memang harus dari honorer dulu. Saya dulu juga begitu. Jadi itu pesan saya, semoga ada menteri atau pemimpin yang memang paham di substansi ini. Lalu berikutnya tentang akses. Kesejahteraan itu tidak serta-merta membuat guru itu langsung powerful, teman-teman. Banyak juga kasus sudah gajinya tinggi juga tapi ya low quality. Jadi persoalannya harus di zoom out lebih jauh lagi. Selain kesejahteraan, pemerintah juga harus memastikan akses. Akses di sini juga ada sarana prasarana, support system dan lain sebagainya. Karena akan lucu, dan semakin lucu, guru itu didorong-dorong, dimotivasi-motivasi. Di satu sisi tidak ada akses, tidak ada support system, tidak ada sarana prasarana yang mendukungnya gitu. Jadi ini juga harus diselesaikan. Jangan sampai kita itu lebih suka memotivasi, hanya suka mendorong-dorong tanpa mempertimbangkan faktor penentunya apa gitu. Disinilah sebenarnya kalian akan mengetahui mengapa sih siswa-siswa di sekolah-sekolah elit itu jauh lebih maju, jauh lebih bisa mengakses masa depan. Karena ada support sistemnya di situ. Selain tentu gurunya juga sejahtera, tapi ada support system di situ. Ada kayak gairah iklim belajar yang tinggi, ada pressure yang benar-benar transaksional. Hey, ini sudah saya kasih alat A B C D E F G H I J sampai Z gitu. Kamu juga sudah saya kasih gaji tinggi. Ayo, kamu kalau nggak bisa apa-apa ya maaf gitu. Di sekolah-sekolah swasta yang elit itu kan transaksionalnya di situ, teman-teman. Ada akses yang mendukung, ada transaksional mendukung. Di kita sekolah negeri nggak bisa menjalankan itu, kan aneh sebenarnya. Padahal itu uang negara, uang rakyat yang bermain di situ. Ada problematik sebenarnya dalam kita melihat persoalan ini. Mengapa justru yang sekolah negeri itu yang rata-rata memang banyak guru yang sudah sejahtera, yang seharusnya memang dapat support sistem dari negara, tapi juga nggak powerful. Dan itu yang harus jadi catatan kita. Apa sih persoalannya? Kalau memang belum ada akses ya silakan dikasih gitu. Kalau yang negeri aja begitu, apalagi yang swasta-swasta gini gitu, pasti akan semakin rumit dan nggak jelas arahnya kemana. Itu tadi akses yang berkaitan tentu luas tentang non-human dan support system itu sendiri. Lalu ini yang terakhir, yang terpenting, fleksibilitas. Apa sih fleksibilitas itu? Fleksibilitas itu tentang keluasan guru itu dalam belajar, keluasan guru itu dalam mengajar. Guru jangan sampai mentang-mentang sudah dibayar, mentang-mentang sudah difasilitasi, tapi lagi dan lagi Anda sebagai pemimpin justru lebih sibuk untuk mendorongnya, lebih sibuk untuk mengatur-ngaturnya, lebih sibuk untuk mengawas-ngawasinya. Jangan sampai hal itu terjadi. Karena belajar itu penuh keluasan, penuh keenceran, penuh fleksibilitas. Agar apa ya? Agar merdeka itu sendiri. Biarkan guru bekerja dalam ranah profesionalitasnya. Oh, nanti takutnya nggak profesional dan lain sebagainya. Nah, itu masalahnya. Pastikan semenjak di pabriknya, bukan sejak dia jadi guru. Karena sama saja kalian itu nanti sok-sokan mengajari guru pada akhirnya. Kalau kalian itu menyelesaikan masalah, cara mengajar dan lain sebagainya, ketika dia jadi guru, itu konyol sebenarnya. Kalau mau nggak mengajari guru, ya selesaikan dulu sejak di kampus, seleksi yang begitu ketat, pastikan guru ini benar-benar profesional, lalu gaji tinggi. Itu cara berpikir yang logis, sistematis, dan substantif. Jangan seperti hari ini. Semua bisa jadi guru. Ujung-ujungnya ya digurui oleh yang bukan guru. Konyol. Kalau memang toh ingin menggurui guru, ya harusnya sejak bangku kuliah itu. Pastikan itu. Nggak boleh kamu kok kayaknya nggak benar-benar jiwa profesionalnya kurang ini. Ya jangan jadi guru.
Karena jadi guru itu berat. Harusnya di situ kita bermainnya, ke titik pangkalnya. Biar kita nanti ketika sudah jadi guru, nggak diguru-gurui oleh orang yang bukan guru. Biar ada nuansa fleksibilitas gitu. Jadi guru benar-benar ingin merasakan fleksibilitas dalam mengajar. Itu sangat penting. Agar apa? Agar guru benar-benar mengetahui fakta lapangan lalu menyelesaikannya dengan cara-cara fakta lapangan. Itu sangat-sangat penting. Jadi pesan saya terhadap calon presiden Indonesia 2024 sampai seterusnya fokus pada 3 hal tentang isu pendidikan, yaitu kesejahteraan, akses, dan fleksibilitas. 3 ini harus benar-benar terpenuhi. Saya rasa guru di Indonesia akan semangat mengajarnya dan semangat untuk mendukung presiden dalam menjalankan kewajiban pemerintahnya kalau 3 ini benar-benar terpenuhi, dan kita sebagai guru akan benar-benar memajukan pendidikan Indonesia. Salam buat semuanya dan teruslah menyampaikan aspirasi tentang pendidikan. Salam guru Indonesia.